Welcome back. Halo, Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah pembukaan catur, di mana dalam pembukaan ini kita akan melakukan sebuah jebakan. Tepatnya, jebakan Budapest. Dan sebelum kita mulai ke permainan, silahkan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tentunya silahkan isi kolom komentarnya. Baik, putih membuka permainan pion ke D4, balas kuda F6, dan putih melangkahkan pion ke C4. Permainan India. Tentunya pembukaan Budapest, pion naik ke E5. Di sini ada 3 gerakan yang biasa dilakukan oleh putih. Pertama, pion naik ke E3. Kedua, pion pukul pion. Dan terakhir, pion ke D5. Di sini saya akan bahas bila pion pukul pion atau pion naik ke D5. Baik, kita ke pembahasan pertama. Di sini bila pion naik ke D5, balas saja dengan gajah naik ke C5. Di sini tentu teror kepada pion lemah F2 di sayap raja. Dan bila putih di sini memasung kuda hitam, teman-teman silahkan kembali serang gajah dengan kuda naik ke E4. Ups, bang, di situ kan menteri gratis bang, bisa dipukul sama gajah. Ya, kita berikan saja, misalkan di sini gajah sangat tertarik dengan menteri. Maka selamat, teman-teman memenangkan permainan dengan sangat singkat, skakmat. Teman-teman kembali kepada posisi ini. Bila mana di sini putih sudah mengetahui tipu muslihat dari hitam, tentu putih di sini akan mengadu gajah mundur ke E3 dan silahkan pukul gajah oleh gajah. Dan setelah di sini pion pukul gajah, maka teman-teman silahkan naikkan menteri ke H4 sekak. Dan di sini tentunya hitam tidak ada pilihan selain dengan pion naik menutup sekak. Maka silahkan pukul pion dengan kuda. Lihat di sini diskaper sekak oleh menteri. Dan bila di sini putih melakukan langkah konyol, misalkan di sini dengan mengembangkan kuda ke C3, maka selamat, skakmat. Jadi pada posisi ini langkah terbaik dari putih adalah dengan pion pukul kuda. Karena di sini ancaman diskaper sekak dengan kuda bergerak. Pion pukul kuda. Dan silakan teman-teman pukul benteng. Dan tentunya pada posisi ini akan lebih mudah untuk mengalahkan pasukan putih. Silakan lanjutkan permainan seperti biasa. Teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Di sini bila pilihan langkah kedua dari putih dengan pukul pion, di sini ada 2 langkah untuk kuda ke G4 dan ke E4. Bila di sini kuda ke E4, maka teman-teman di sini ada jebakan Bajarowicz. Untuk video lengkapnya, teman-teman silahkan lihat di deskripsi bagaimana jebakan Bajarowicz. Di sini sebagai untuk mengingatkan saja ulasan singkat. Di sini pion akan mengancam kuda dan silahkan teman-teman sekak dengan gajah. Dan di sini apapun yang menutup kuda ataupun gajah sama saja. Misal di sini kuda menutup, silahkan teman-teman naikkan menteri sekak ke H4. Dan tentu tidak ada pilihan langkah selain dengan pion menutup sekak. Dan tentunya silahkan teman-teman pukul pion dengan kuda. Dan di sini tentunya kuda dipukul oleh pion dan skakmat. Untuk lebih detailnya mengenai jebakan Bajarowicz ini silahkan teman-teman lihat di deskripsi. Maksud saya deskripsi. Di situ ada link videonya. Jadi pada posisi ini
saya akan bahas kuda pindah ke G4, menghindari serangan pion. Dengan kembali menyerang pion pusat putih di E5. Langkah biasa yang dilakukan oleh putih di sini kuda melindungi pion. Dan di sini ada beberapa variasi dari hitam. Teman-teman di sini pertama bisa mengadu pion ke D6. Dan pastinya di sini putih akan menerima penawaran itu. Karena lihat di sini pion putih bertumpuk di lajur E. Setelah pion pukul pion, maka kita pukul pion oleh gajah. Putih di sini akan merasa risih dengan keberadaan kuda yang cukup mengganggu. Tentunya putih akan mengusir kuda oleh pion naik ke H3. Dan teman-teman silahkan di sini korbankan kuda dengan pukul pion, seter dan mengancam benteng. Dan di sini tentunya kuda gratis. Setelah di sini raja pukul kuda, maka teman-teman silahkan ambil menterinya dengan terlebih dahulu gajah sekak. Tentu di sini raja tidak bisa kembali ke E1. Mau tidak mau, dan di sini adalah langkah paksaan. Raja pukul gajah, dan silakan teman-teman menteri pukul menteri. Tentunya di posisi ini tidak diragukan lagi, sangat diunggulkan. Dan variasi lain dari hitam di sini adalah dengan kembali menyerang pion 2 kali. Dan di sini putih akan melindungi pion, kuda naik ke F4. Maka silahkan sekak terlebih dahulu gajah ke B4. Di sini langkah yang masuk akal dari putih adalah dengan kuda menutup sekak ke D2. Karena jelas di sini gajah dan kuda di F3 dan F4 sedang mengemban tugas mengawal pion E5. Dan bila di sini menutup sekak ke C3, jelas di sini akan dipukul oleh gajah. Sekak. Dan di sini pion akan kembali pukul gajah. Lihat pada posisi ini ada 2 lajur E dan C, di mana di situ terdapat 2 double pion atau pion ganda yang bertumpuk, dan itu sangat-sangat jelek. Jadi tentu di sini kuda akan menutup sekak ke D2. Dan teman-teman di sini kita naikkan menteri ke E7. Menambah tekanan kepada pion pusat putih E5. Dan di sini jelas gajah hitam sangat terancam dengan pion menyerang gajah. Di sini bila gajah berpindah ke A5, tentu di sini pion akan terus menusuk gajah hitam dan akan tamat riwayat gajah hitam setelah bergerak ke B6 dengan nanti serangan oleh pion ke C5. Jadi teman-teman jangan terlalu memikirkan gajah, ya nanti bisa botak. Teman-teman silakan pukul pion dengan kuda. Dan di sini bila pion pukul gajah, maka jelas akan terjadi skakmat. Kembali kepada posisi seperti ini. Dan setelah di sini kuda pukul pion, tentu di sini pion tidak akan memukul gajah. Karena jelas ancaman skakmat ke D3 oleh kuda. Dan tentunya kuda di sini akan memukul kembali kuda. Dan jelas kuda pukul kuda. Di sini sama, bila putih tetap memaksa pion pukul gajah, maka skakmat ke petak D3. Tentu di sini gajah akan memukul kuda. Dan teman-teman sebelum memukul gajah, silahkan pukul kuda terlebih dahulu dengan sekak. Setelah di sini menteri pukul menteri, barulah di sini teman-teman pukul gajah oleh menteri. Dan posisi ini tentu masih seimbang. Dan teman-teman bisa lanjutkan permainannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa sembunyikan rajanya ya, rokade terlebih dahulu. Jadi demikianlah video saya kali ini. Jebakan Budapest. Bisa teman-teman praktekkan di permainan aslinya. Ya, walaupun mungkin jarang mendapat posisi seperti ini, karena ada istilah yang mengatakan bahwa teori itu jauh dari kenyataan. Ya, tapi ini bisa menambah wawasan kalian setidaknya. Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Dan jangan lupa
untuk terus dukung channel ini dengan di subscribe, dibagikan, di like, dan tentunya dinyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bila ada salah-salah kata, mohon sekiranya teman-teman memaafkan. Dan salam untuk kalian semua para pencinta catur. Terima kasih.